Selamat sore teman-teman dan asatiz dan juga Pak dosen. Pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini. Insya Allah kami dari kelompok 2 akan membawakan materi kuliah yang pada hari ini berjudul jenis penelitian tafsir dan model penelitian tafsir. Untuk pertama akan disampaikan oleh Pak Bustang Larifin, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Saad Abdullah yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk kami. Baiklah, kami tidak memperpanjang mukadimah. Langsung saja kita mulai. Sebelumnya tadi, Saad, bisa diulang lagi sebelumnya tadi, halaman pertama tadi. Oke, inilah judul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jenis penelitian tafsir dan model-model penelitian tafsir. Kami ada 3 kelompok, Ustadz Abdullah, saya, dan Pak Sepri Endi. Baik, next. Pendahuluan. Penelitian tafsir Al-Quran memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu keislaman. Tafsir tidak hanya menjembatani teks dengan konteks kehidupan umat, tetapi juga menggali nilai-nilai spiritual. Seiring perkembangan zaman, penelitian tafsir berkembang dengan berbagai pendekatan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan kontemporer. Jadi kata kuncinya adalah ketika zaman berkembang, kebutuhan manusia berkembang, permasalahan berkembang, maka juga dibutuhkan ilmu yang semakin berkembang. Termasuk dalam hal ini adalah tentang penelitian tafsir. Ini harus berkembang juga sesuai dengan perkembangan zaman dan supaya lebih relevan dengan situasi dan kondisi kekinian. Next, metode penelitian. Makalah ini menggunakan metode studi kepustakaan atau library research dengan menganalisis berbagai referensi untuk memahami jenis dan model penelitian tafsir. Jadi memang makalah yang kami buat ini menggunakan metode studi kepustakaan. Walaupun dalam pembahasan nanti salah satu isinya juga tentang studi kepustakaan. Ya, ini agak unik ya. Jadi metode makalah yang kami buat ini menggunakan studi kepustakaan dan kebetulan nanti dalam makalah kami juga akan membahas tentang metode penelitian yang termasuk di dalamnya adalah studi kepustakaan. Baik, next. Ini jenis penelitian tafsir. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan ya tentang jenis penelitian tafsir. Jenis penelitian tafsir itu ada 2 secara umumnya ya. Yang pertama ada banyak ya. Akan kita bahas satu persatu. Yang dalam halaman ini ada 2. Yang pertama adalah penelitian kepustakaan atau dalam bahasa Inggris disebut library research. Ciri khasnya adalah dia menggunakan sumber tertulis seperti buku, manuskrip, dan dokumen. Itu adalah acuan atau bahan untuk melakukan penelitian. Jadi dengan menggunakan data-data yang tertulis di buku, di manuskrip-manuskrip, ataupun dokumen. Kemudian ciri yang kedua adalah fokus pada analisis teori, konsep, dan gagasan terkait tafsir. Nah, karena kebetulan yang kita bahas di sini adalah penelitian tafsir, maka dikaitkan juga dengan tafsir. Bahwa
penelitian dan kepustakaan di bidang tafsir, dia akan berfokus pada selain analisis teori, teori tafsir yang digunakan, kemudian konsep, ya, kemudian juga gagasan yang terkait dengan tafsir. Kemudian yang kedua, jenis penelitian tafsir yang kedua adalah penelitian lapangan atau field research. Ciri khasnya adalah yang pertama, data diperoleh dari masyarakat melalui wawancara, observasi, dan angket. Inilah yang membedakan antara penelitian pertama dengan penelitian kedua, yaitu sumber data yang diperoleh untuk kita olah. Kalau yang pertama tadi adalah data tertulis, ya, dari buku, dari manuskrip, dari dokumen, ya. Nah, sedangkan yang kedua ini bukan sesuatu dokumen yang tertulis, melainkan sesuatu yang masih ada di pikiran masyarakat, terus kemudian kita terjun dan kita akan menggali apa yang ada di pengetahuan masyarakat itu, atau apa yang masih ada di alam pikiran mereka, tentunya akan kita gali melalui wawancara, observasi, ataupun hak angket gitu, ataupun angket secara tertulis, namun itu bukan sesuatu yang sudah tertulis sebelumnya, tapi baru kita tulis pada saat pertama kali kita terjun untuk melakukan penelitian. Kemudian ciri khas berikutnya adalah menganalisis bagaimana tafsir Al-Quran diterapkan dalam kehidupan sosial. Jadi karena ini berkaitan dengan penelitian lapangan dan kita kaitkan dengan tafsir, tentu yang dimaksud di sini adalah kita akan melihat bagaimana penerapan tafsir Al-Quran dalam kehidupan sosial. Itu kita teliti gitu ya. Kemudian next, sekali lagi, saya sampai halaman berapa? Oh, sampai sini ya. Ini akan dilanjut oleh uh, Ustadz Abdullah. Dipersilakan. Silakan Ustadz Abdullah untuk dilanjut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Model-model penelitian tafsir di sini dibagi lima yang sesuai sifatnya, menurut Baidan Nasruddin dan Erwati Aziz. Di sini dibagi menjadi 5 bagian yang mana sesuai sifatnya, atau disilahkan sini dengan model penelitian. Yang nantinya kemudian saya juga mendapati ada pendapat lain 5 model penelitian tafsir yang menurut Bapak Abdul Mustaqim. Menurut Baidan Nasruddin dan Erwati Aziz, di sini 5 model penelitian tafsir ini, yang pertama adalah penelitian dasar yang memiliki pengertian, penelitian dasar ini dikenal sebagai basic research atau grounded research dalam bahasa Inggris. Dalam kerangka ilmu interpretasi, studi dasar ini berupaya untuk memajukan bidang tersebut, penelitian dasar ini, dengan mengidentifikasi dan mengembangkan prinsip-prinsip atau teori-teori yang dapat diterapkan pada pertanyaan-pertanyaan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini perlu dikuasai oleh seorang peneliti atau ahli tafsir agar pengembangan ilmu tafsir dapat dilakukan dengan baik dan tetap berada dalam koridor aturan serta norma yang berlaku. Kemudian yang kedua, penelitian terapan. Penelitian ini ditujukan untuk kepentingan praktis
seperti menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau mengambil keputusan. Oleh karena itu, penelitian semacam ini disebut juga sebagai penelitian terapan, applied research, yang mana fokus pada penerapan hasil kajian ini langsung ke dalam konteks nyata, seperti pembuatan kebijakan atau solusi praktis lainnya. Yang ketiga, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dua jenis penelitian ini merupakan hal yang umum di dalam bidang ilmu pengetahuan. Meskipun metode dan prosedur yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut relatif mirip, penelitian kualitatif memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diterapkan dalam penelitian dasar maupun terapan, sementara penelitian kuantitatif hanya cocok untuk penelitian terapan. Yang keempat, di sini ada penelitian verifikatif, evaluatif, dan pendidikan, yang mana penelitian verifikatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memeriksa kembali teori atau konsepsi yang telah ada di masyarakat dalam konteks kajian tafsir. Penelitian ini berfokus pada evaluasi pemahaman atau interpretasi ayat Al-Quran yang berkembang untuk menentukan apakah penafsiran tersebut sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku atau tidak. Kemudian berikutnya penelitian evaluatif menurut Arikunto adalah proses yang bertujuan untuk menentukan kebijakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai positif dan manfaat suatu program, serta proses dan teknik yang digunakan dalam penilaian. Sementara penelitian pendidikan lebih berfokus pada pengujian hipotesis terkait dengan proses pendidikan yang sedang berlangsung di masyarakat sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan. Dan terakhir, menurut Baidan dan Erwati Aziz, di sini adalah penelitian deskriptif. Kosakata deskriptif di sini merupakan bentuk kata sifat dari deskripsi yang berasal dari bahasa Inggris description. Istilah ini merujuk pada pemaparan atau penggambaran yang jelas dan terperinci. Dalam konteks penelitian, penelitian deskriptif ini didefinisikan sebagai metode yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu fenomena pada saat penelitian dilakukan. Jika diterapkan dalam kajian tafsir, maka penelitian deskriptif berarti mengumpulkan informasi yang rinci tentang pemahaman dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran, baik secara individu maupun kolektif. Kemudian ya, seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa keberagaman model penelitian tafsir memunculkan satu pandangan lain dalam berkaitan model-model penelitian tafsir. Salah satunya Pak Abdul Mustaqim dalam bukunya Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir yang akan dibacakan oleh Pak Sepriendi. Padanya dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan dari Ustaz Abdullah. Keberagaman model penelitian tafsir memunculkan satu pandangan lain berkaitan model-model penelitian tafsir. Salah satunya Abdul Mustaqim dalam bukunya Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir. Berikut adalah pembagian model-model penelitian tafsir. Berbagai nama untuk metodologi penelitian yang sama mencakup studi tokoh, riwayat hidup individu dan tokoh interpretatif atau al-bats fil rijal al-tafsir. Studi tokoh merujuk pada jenis studi kualitatif tertentu. Paradigma studi karakter ini melakukan pemeriksaan menyeluruh sejarah, cita-cita, konsep asli, dan keadaan sosio-historis karakter. Ntar jadi saya juga punya ada dari studi dari Jani Arni. Jadi saya menambahkan ini dari apa yang kami dapatkan, metode penelitian tafsir dari Jani Arni itu dari ada tiga. Jadi pertama itu model Quraish Shihab.
Model penelitian tafsir dilakukan oleh A.M. Quraisyab adalah bersifat eksploratif, deskriptif, analisis, dan perbandingan. Penelitian dia berjudul Studi Kritis Tafsir Al-Manar, yang merupakan penelitian karya tafsir ulama terdahulu, yaitu Muhammad Abdu dan Rashid Ridho. Yang kedua, model Ahmad Syarbashi, model penelitian tafsir yang dilakukan oleh Ahmad Syarbashi yang bersifat deskriptif, eksploratif, dan analisis. Penelitian Ahmad Al-Syarbashi meliputi 3 bidang, yaitu sejarah penafsiran Al-Quran, yang dibagi dalam tafsir pada masa sahabat Nabi SAW mengenai corak tafsir, yaitu tafsir ilmiah, tafsir sufi, dan tafsir politik. Berikutnya mengenai gerakan pembaharuan dalam bidang tafsir. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syarbashi pada tahun 1985 bersumber dari bahan-bahan bacaan dan kepustakaan yang ditulis oleh ulama tafsir, yaitu Ibnu Jarir Tabari, Al-Zamakhsyari, Jalaluddin Al-Sayuti, Al-Raghib Al-Asfani, dan Al-Satibi, dan Haji Khalifah. Kemudian yang ketiga adalah model Syekh Muhammad Al-Ghazali. Model penelitian tafsir Syekh Muhammad Al-Ghazali bersifat eksploratif, deskriptif, dan analisis dengan sumber rujukan dari kitab-kitab tafsir ulama terdahulu. Al-Ghazali membagi macam-macam metode memahami Al-Quran ke dalam metode klasik dan metode modern. Berbagai kajian tafsir diteliti oleh Al-Ghazali, ditemukan metode memahami Al-Quran dari ulama generasi terdahulu, kajian yang mencakup pada usaha menemukan nilai-nilai sastra fikih, kalam, aspek sofistik, filosofisnya, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian melanjutkan dari model penelitian tokoh adalah model penelitian tematik. Pendekatan penelitian dikenal sebagai analisis tematik, melibatkan pengumpulan semua ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tujuan atau tema yang sama, mengaturnya menurut urutan pewahyuan atau asbabun nuzul, dan kemudian menjelaskannya dengan menyelidiki semua aspek yang relevan. Kemudian dengan cara yang mudah dipahami, rujukan utamanya diartikulasikan yang memungkinkan penyelidikan aspek-aspeknya yang paling mendasar. Kemudian yang ketiga adalah model penelitian filologi. Berasal dari bahasa Yunani, kata ini berarti cinta kata-kata atau cinta belajar. Filologi dalam arti yang paling luas adalah studi teks dalam literatur dan budaya berdasarkan konteks budaya masing-masing. Tujuannya adalah menggunakan kritik untuk memperbaiki tulisan sehingga menyerupai aslinya. Dalam konteks keislaman, filologi dikenal sebagai tahqiq, yang berarti membenarkan dan meluruskan teks agar sesuai dengan harapan pengarang, baik dalam bahasa maupun makna. Objek penelitian filologi adalah naskah-naskah kuno atau manuskrip yang berisi teks. Teks-teks ini seringkali mengalami kerusakan atau perubahan sehingga perlu dikaji untuk memulihkan bentuk aslinya. Yang keempat, model penelitian komparasi atau muqaran. Model penelitian komparasi dikenal juga dengan istilah muqaran yang berfokus pada analisis komparatif dalam penafsiran Al-Quran. Prosesnya dimulai dengan mengumpulkan sejumlah ayat Al-Quran, kemudian mengkaji dan membandingkan penafsiran para mufassir atau ahli tafsir terhadap ayat-ayat tersebut dalam karya-karya mereka. Melalui pendekatan ini, penafsir dapat mengidentifikasi perspektif, cenderungan, serta perbedaan pandangan di antara para ulama terdahulu terkait objek kajiannya. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, model penelitian Living Quran. Seiring waktu, studi tentang Al-Quran berkembang, tidak hanya fokus pada teksnya, tapi juga pada aspek sosial dan budaya. Menjadikan masyarakat agama sebagai objek penelitian. Pendekatan ini dikenal sebagai Living Quran, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai manifestasi perilaku masyarakat yang bersumber dari atau merespon nilai-nilai Qurani. Penelitian ini mengamati bagaimana masyarakat menanggapi teks Al-Quran dan berbagai penafsirannya, termasuk penerimaan mereka terhadap teks dan hasil interpretasi tertentu. Jadi ada lima bagian dari model penelitian tafsir, logi, penelitian komparasi, dan penelitian Living Quran. Halo, suara saya masih terdengar? Masih, lanjut. Iya, oke, baik. Saya teruskan karena ini sinyalnya agak terganggu tadi barusan. Baik, saya teruskan kesimpulan terakhir. Penelitian tafsir memiliki berbagai jenis dan model yang dapat diterapkan sesuai dengan tujuan dan lingkup kajian. Jenis penelitian meliputi
penelitian kepustakaan yang fokus pada data tertulis dan penelitian lapangan yang menggali data dari masyarakat. Model penelitian meliputi penelitian dasar untuk pengembangan teori, penelitian terapan untuk solusi praktis, penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan data yang berbeda, serta penelitian verifikatif, evaluatif, dan pendidikan dengan fokus masing-masing pada pengujian teori, evaluasi program, dan proses pendidikan. Selain itu, terdapat model penelitian deskriptif, tokoh, tematik, filologi, komparasi, dan living Quran, yang masing-masing menawarkan perspektif unik dalam menganalisis tafsir Al-Quran. Keberagaman ini memungkinkan peneliti untuk memilih pendekatan yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman dan pengembangan ilmu tafsir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya terakhir ini kesimpulan. Terima kasih Pak Sepri, Mungkin dan silakan Pak Abdullah untuk meneruskan, teman-teman moderator lain ya. bagi yang ingin bertanya atau menambahkan, silakan. Saya akan tutup dulu PPT-nya ini. Ya, silakan teman-teman. Kalau dari materi yang saya buat ini merujuk daripada RPS yang pernah di-share di grup kita dan eh, memunculkan materi-materi itu ada penelitian-penelitian tadi, ada deskriptif, kemudian verifikatif, evaluatif, pendidikan, kemudian ada di atasnya lagi ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini dari apa yang saya dapatkan, ya istilah ini disebutkan model-model penelitian tafsir oleh Bapak Baidan Nasruddin, yang kemudian juga ditambahkan oleh Pak Sepri tadi. Ada 5 model lagi, ya 5 model penelitian tafsir yang menurut eh, Pak Abdul Mustaqim ini tadi ada, ya metode tafsir, metode muqaran, komparasi, kemudian ada model komparasi, kemudian ada model living Quran, dan model penelitian tokoh. Nah, itu yang menurut Pak Abdul Mustaqim adalah 5 model penelitian tafsir. Silakan bagi teman-teman yang lain, bagi yang ingin menambahkan, tentu ini sangat membantu bagi kami. Silakan. Mungkin dari Pak Bustan ada yang ingin tambahan penyampaiannya. Saya rasa cukup. Ya. Silahkan dari kawan-kawan. Mungkin pernah mempelajari Hmm. model-model penafsiran meskipun dari program kuliah yang lain ya, bukan di jurusan tafsir, tetapi kan ada kemiripan-kemiripan. Barangkali bisa memberikan masukan-masukan atau teman-teman lain yang untuk memperkaya hasanah pengetahuan kita. Silakan kawan-kawan yang ingin memberikan masukan-masukan atau pancingan-pancingan pertanyaan untuk kita bahas bersama. Ya, kalau kami bisa mungkin akan kami jawab, tapi kalau tidak mungkin akan kita bahas bersama. Silakan kawan-kawan masukan-masukannya. Bisa, saya bertanya aja ya Pak Ustaz. Ini Ya. pertanyaan mungkin eh, ingin memastikan saja sih. Untuk penelitian tafsir ini berarti apakah bisa di combine antara metode penelitian yang tadi jenis
kualitatif dengan kuantitatif? Apakah bisa dicampur jadi satu atau memang eh, pilih salah satunya saja? Kemudian yang tadi metode living Quran, mungkin saya ingin minta penjelasan lagi Ustadz Afwan yang tadi living Quran. Eh, ingin dijelaskan lebih detail lagi tadi, agak sedikit ini kurang jelas. Itu saja Ustadz Afwan. Ya, untuk kombinasi kualitatif dan kuantitatif di sini eh, dari pemahaman saya pribadi, eh, di sini kan apa namanya itu kedua penelitian ini itu hal yang umum ya di dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, kemudian juga prosedur dan metodenya di sini juga relatif relatif mirip. Kemudian juga daripada kuantitatif dan kualitatif di sini juga kalau sepengetahuan saya mungkin untuk kombinasi itu merupakan hal yang baru dan juga untuk prakteknya langsung bisa ini ya, bisa dicoba itu. Ya, itu menurut saya pribadi. Tapi kalau ada pandangan lain silakan Pak Ustaz atau Pak Sepri. Ya, sedikit menambahkan. Saya eh, berterima kasih dengan pertanyaan dari Bu Lulu tadi ya. Kalau kita lihat di penelitian secara umum, kita akan menjumpai ada juga penelitian yang menggunakan combine ya antara kualitatif dan kuantitatif. Dan tentu itu juga bisa saja berlaku pada penelitian tafsir ini. Jadi combine antara kualitatif dengan kuantitatif. Ya, jadi karena eh, Al-Quran itu berupa ayat-ayat yang terhitung jumlahnya atau kata yang terhitung apa jumlahnya yang artinya menggunakan numerik dalam hal ini, maka tentu bisa juga kita mengkombinasikan antara penelitian eh, kualitatif dengan kuantitatif. Ya, selain kita hanya menggunakan data-data dari dokumen-dokumen yang ada, tapi kita juga bisa memberikan jumlah hitungan-hitungan, misalnya jumlah ayat tertentu atau kata tertentu gitu yang sesuai dengan penilaian kita. Uh, Namun mungkin sedikit menambahkan tentang uh, library research tadi ya, penelitian kepustakaan. Nah, kalau kita ingin terjun betul untuk melakukan penelitian kepustakaan, ini ada beberapa tahap yang perlu kita lalui ya. Misalnya yang pertama kita harus mengumpulkan data dulu melalui eh, studi literatur ya, kita baca kitab-kitab tafsir yang ada atau ulumul Quran yang ada ya. Setelah kita kumpulkan data-data tersebut, kemudian kita coba untuk mempelajari dan menganalisis terlebih dahulu teks-teks yang sudah terangkum dalam bank data kita. Kemudian baru yang selanjutnya kita akan mencoba menginterpretasi ya hasil analisis itu.
artinya kita memberikan kesimpulan-kesimpulan lebih tajam mengenai teks-teks yang sudah kita kumpulkan dari bank data kita tadi. Itu kalau kita misalnya ingin melakukan penelitian kepustakaan. Kemudian kalau kita ingin melakukan penelitian lapangan, ya bedanya gimana? Mungkin kita mungkin langkahnya saja yang sedikit berbeda, gitu ya. Misalnya yang pertama kita akan melakukan pengumpulan data, ya berupa apa? Observasi langsung, ya. Kita temui, misalnya seorang mufasir. Jadi seorang Quraisy Shihab kita jadikan acuan, tapi bukan kitab tafsirnya, bukan Al-Misbahnya yang kita bahas, melainkan kita lakukan wawancara langsung kepada beliau, ataupun kepada tokoh-tokoh yang lain, misalnya tokoh-tokoh yang lain, meskipun mungkin tidak terkenal, tetapi karena di suatu daerah orang tersebut memang eh, merupakan orang yang aktif di bidang pengkajian Al-Quran misalnya, tidak menutup kemungkinan ya kita lakukan wawancara kepada beliau untuk mengambil data-data itu. Setelah kita lakukan wawancara dengan tujuan pengumpulan data tadi, kemudian kita lakukan analisis data. Ya, sebenarnya untuk analisis ini hampir sama dengan yang pertama tadi ya, hampir sama dengan yang pertama tadi. Hanya saja yang membedakan adalah langkah pertamanya, yaitu cara pengumpulan datanya. Ya, cara pengumpulan datanya. Barangkali itu saja sedikit tambahan dari saya. Mungkin kalau Pak Sepri atau yang lain ingin memberikan Terkait Living tambahan. Quran, mungkin bisa Saya ada. mau nambahin Living Quran ya. Ya, silakan Pak Sepri. Eh, apa tadi Living Quran? Penjelasan mengenai Living Quran. Nah, Oke, baik. Eh, jadi apa studi tentang Al-Quran tidak hanya fokus pada teksnya tapi juga aspek pada sosial dan budaya. Jadi menjadikan masyarakat sebagai objek penelitian. Jadi ini apa ya, masyarakat jadi menjadikan teks-teks Al-Quran itu tidak mati. Jadi teks-teks yang hidup, menekankan aspek fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi manusia dan orang-orang yang beriman. Tapi itu juga memasukkan peran Al-Quran dalam berbagai kepentingan dan konteks kehidupan. Jadi dari konsep antropologisnya ya, melibatkan keterlibatan masyarakat atau penelitian terhadap masyarakat itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari pertanyaan dulu ya. Studi Living Quran ini pun juga kalau tidak salah ya itu diperkenalkan oleh cendekiawan Muslim dari luar, kalau tidak salah namanya Abdullah Said ya. Abdullah Said itu yang memperkenalkan model atau konsep Living Quran. Nah, karena beliau ini tinggalnya mungkin di luar ya, yang sehingga komunitasnya juga harus berkomunitas dengan yang Muslim kan, ya supaya tidak berbaur dengan yang Muslim, sehingga muncul bagaimana dia eh, menghidupkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya, karena mereka kan tinggal di mayoritas yang hidupnya atau konteks agamanya juga berbeda gitu ya, sehingga disinilah muncul ya konsep Living Quran, yang mana pendekatan penelitian ini tadi ya betul disampaikan Pak Sepri, fenomena sosial. Nah, masuk ke Indonesia di sini mungkin kita pernah mendengar
atau pernah tahu juga, saya pernah baca juga judul-judul yang ada kajian living Quran itu dia lebih kepada corak-coraknya tuh misalkan corak kaligrafi yang ada di lingkungan pesantren. Nah, itu juga masuk kajian living Quran tuh. Jadi dia ada visi apa sih di balik kaligrafi-kaligrafi yang ada di pada dinding santren-santren ataupun ada di sebuah pondok pesantren lah ya. Ataupun juga pernah saya baca untuk kajian living Quran ini di Indonesia sendiri itu pembiasaan membaca surat Yasin misal dalam Kamis malam Jumat begitu. Nah, itu juga masuk kajian dalam living Quran. Nah, seperti itu mungkin. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman mengenai konsep living Quran ini. Dipersilakan. Jadi saya mungkin menambahkan, jadi ada karya dari rektor kita, Pak Menteri Agama, karya Pak Profesor Darsudin Umar tentang deradikalisasi pemahaman Al-Quran dan hadis. Itu adalah contoh upaya mengkombinasikan living Quran dan hadis dengan menggunakan kajian naskah yang dikontekstualisasikan demi kepentingan umat Islam yang di Indonesia. Jadi contoh terdekat lah dari rektor kita. Jadi ada kajian living Quran juga berorientasi akademis, tidak terlalu memperhatikan perdebatan otentitas Al-Quran, perdebatan perbedaan metode, kaidah dan produk tafsir zaman klasik, pertengahan modern, dan perdebatan pemaksaan atau bukan pemaksaan. Jadi tidak terlalu pada kajian living Quran, tidak ada perhatian pada penyimpangan dalam penafsiran Al-Quran seperti tulis Muhammad Hussein Al-Zahabi. Mungkin itu sedikit tambahan. Terima kasih Pak Sepri. Silakan mungkin Pak Syahrul, Ya, Alhamdulillah, ada Pak, ada yang mau menambahkan, dipersilakan. saya sedikit mau menambahkan, Abdullah, Ya, apakah boleh? terima kasih. Boleh Pak. Jadi sedikit saja, kalau misalkan dulu ada teman-teman yang benar-benar ingin mendalami ilmu living Quran atau penelitian living Quran itu seperti apa, ini ada salah satu buku dari dosen saya dulu. Beliau ini memang latar belakangnya itu memang di ilmu hadis, cuman karena beliau ngajar di apa namanya tafsir, ilmu Quran tafsir, beliau juga eh, meneliti tentang Quran juga. Ini salah satu buku beliau, kayaknya nggak kelihatan ya. Ilmu Living Quran dan Hadis, karya Ahmad Ubaidi Hasbilah. Buku ini bisa ada di perpustakaan UIN, saya cek kemarin. Terus ada di perpustakaan PTIK juga. Dan ini pembahasannya lumayan lengkap tentang apa itu Living Quran, sejarahnya, mau dari segi ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya, ditambah tentang ilmu living hadisnya. Jadi ada dua, ilmu living Quran dengan ilmu living hadis. Dan ini buku lumayan menarik kalau misalkan teman-teman ingin mendalami apa itu ilmu living Quran tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Syahrul. Ya, mungkin di sini juga bisa jadi sesi curhat juga bagi yang sudah memiliki tema besar atau judul untuk tesisnya. Mungkin bisa ditanya-tanya juga di sini. Kira-kira bagusnya masuk metode apa nanti? Ya, Sat, ya, izin bertanya, Sat. Ya, terkait jenis penelitian tadi yang sudah disebutkan, baik itu terapan, penelitian dasar, deskriptif, lapangan, dan lain-lain. Mungkin boleh coba dicontohkan masing-masing jenis penelitian. Biasanya kan kalau udah terlihat contohnya, kita bisa membedakan ya antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, mungkin itu aja, Sat, contoh masing-masing dari jenis penelitian. Yang jenis penelitiannya ya, Tat ya. oke, siap. Ya, di
Coba saya cari filenya. Untuk model penelitian yang memang pertama itu tadi ada ini ya, penelitian penelitian sebentar ya, penelitian dasar ya, yang mana eh, untuk contohnya mau yang mana saja kira-kira? Saya sih belum, kemarin ada beberapa contoh, cuma saya belum sempat tuliskan di makalah ini. Mungkin nanti akan diperbaiki di makalah dengan detailan contohnya gitu. Mungkin bisa dibantu Pak Sepri atau Pak Bustan untuk memberikan contoh dari masing-masing penelitian ini. Gimana tadi, Pak Abdullah? Ada contoh ya, Untuk memberikan contoh untuk model-model penelitian yang tadi kita sampaikan. Jenis penelitiannya saat yang terapan, dasar, deskriptif, lapangan, dan lain-lainnya. Oh, Khusus di bidang tafsirnya. Biar iya. ke lebih tahu ya perbandingannya gitu. Bedanya tuh apa antara terapan dengan lapangan itu bedanya di mananya gitu. Sekilas mungkin terlihat mirip gitu, tapi pasti ada bedanya gitu. Nah, itu bedanya itu di hal mananya gitu. Ataupun dengan yang lainnya. jadi Nah, kalau penelitian lapangan itu jenis penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan pengumpulan data di lapangan. Nah, kalau penelitian ini tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis fenomena keagamaan yang terjadi di masyarakat. Ya. Memang ada kemiripan dengan penelitian antara penelitian lapangan dengan penelitian terapan tadi. nah, di sini saya coba merujuk dari contohnya langsung ya dari eh, Pak Baidan Nasruddin. Di sini disebutkan contoh ya, contoh penelitian terapan gitu ya. Dalam hal ini, contoh pemerintah ingin menerbitkan regulasi tentang zakat agar sumber ekonomi umat itu dapat dikelola secara baik dan profesional. Nah, untuk mendapatkan keyakinan yang mantap dan tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaannya, maka diperlukan suatu penelitian yang menyeluruh baik menyangkut para wajib zakat, muzakinya, maupun penerima zakat. Demikian pula perlu dikaji porsi yang harus dikeluarkan dan kapan jatuh temponya. Ini contohnya. Dan lain sebagainya. Nah, di sini ahli tafsir dapat menyumbangkan pemikirannya dengan melakukan penelitian zakat perspektif Al-Quran. Yang hasil penelitiannya itu akan dijadikan bahan pertimbangan pemerintah ya, dan diterbitkan pemerintah gitu ya. Itulah salah satu dari bentuk penelitian aplikatif dalam bidang tafsir ya, penelitian terapan gitu ya. Dan perlu dicatat juga yang menjadi substansi dalam penelitian aplikatif ini bukan dipakai atau tidak dipakainya hasil penelitian itu ya. Tapi yang menjadi tolak ukurnya ialah hasil penelitian tersebut merupakan sesuatu yang bersifat aplikatif dan dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan di tengah masyarakat.
Contoh lain misalnya penelitian tentang perbankan, bayi tabung, cloning, sholat di daerah kutub, nah, dan lain sebagainya. Semua itu dapat dijadikan topik penelitian aplikatif dalam bidang tafsir selama hal itu dikaitkan dengan ketafsiran. Nah, itu contohnya mungkin. Contoh-contoh terapan ya. Tadi betul juga kalau dilihat mirip sama lapangan, eh, ya apabila dikaitkan dengan tafsir itu, ya metodenya adalah seperti yang tadi contohnya adalah zakat tadi ya, dalam pemerintah ingin mengelola zakatnya, maka dibuatlah penelitian zakat perspektif Al-Quran gitu kira-kira Ustazah Robiah. Pak Belo boleh bertanya. Ya silakan. Eh, itu tadi kan perihal jenis penelitian, model dan lain-lain itu kan mirip-mirip gitu ya, Pak. Ada secara umum generalnya seperti itu, kualitatif, kuantitatif, lapangan, terapan gitu-gitu kan. Nah, sementara ketika masuk kepada penelitian tafsir, saya mau bertanya kira-kira sikap kita dalam mendekati Quran kan sebagai produk apa sebagai kitab suci. Tafsir itu kan sebagai produk penafsiran atas kitab suci. Misalnya penelitian s- literatur misalnya. Ah, ketika kita meneliti buku literatur kan kita tidak tidak punya tendensi atau kecenderungan tertentu terhadap literatur itu sendiri. Ketika tapi berbeda ketika dengan Quran atau produk penafsiran kitab suci. Tentunya kan karena kita manusia yang beragama misalnya begitu. Ah, kita perlu ada kecenderungan terhadap agama, ada kecenderungan terhadap keyakinan. Apakah perlu dilepaskan itu dulu agar bisa mendapatkan hasil yang objektif, kendati memang subjektif, gitu. Itu pertanyaan saya, bagaimana cara kita mendekati yang elok lah kiranya, supaya hasil penelitiannya itu tidak kesan tendensius, tidak punya kecenderungan-kecenderungan tertentu, misalnya gitu. Karena kan kita bicara penelitian tafsir kan, umat Islam tentunya pedomannya Quran. Tentunya juga bagaimana memahami Quran dari produk kitab sucinya itu. Berarti dia secara nggak langsung punya keyakinan terhadap itu kan, punya tendensi di situ. Berbeda kalau misalnya buku yang lain kan gitu. Kita bisa kritisi dan lain-lain. Itu gimana? Gimana menurut pemakalah soal itu? Sikap kita Jadi atau cara kita mendekatinya. memang itu eh, pilihan-pilihan yang ada tadi yang bermacam-macam tadi, memang mereka beragam karena menyesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita ingin tahu mana yang lebih kuat pendapatnya sesuai dengan apa pendapat para ulama, tentu caranya adalah dengan penelitian eh, kualitatif dengan library research misalnya, dengan kita membuka kitab-kitab tafsir dari ulama yang muktamad misalnya. Tapi kalau tujuan kita berbeda, misalnya kita pengen tahu kenapa orang Indonesia ini banyak melakukan ini gitu. Nah, maka bisa kita lakukan cara lain, yaitu dengan misalnya mewawancara para tokoh, ya, tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia ini dalam menafsirkan Al-Quran seperti apa mereka, sehingga eh, apa implikasinya adalah eh, berimbas pada pemahaman yang berkembang di masyarakat. Masyarakat menjadi seperti ini. Nah, karena tujuan kita berbeda ya tentu apa kita menggunakan metode yang berbeda pula. Adapun nanti karena kita memiliki tendensi tertentu, bisa saja kita memasukkan pendapat kita misalnya. Walaupun misalnya kita mewawancara A, B, C, D misalnya kan, tapi dari A, B, C, D itu sebenarnya kita nggak sepakat dengan mereka misalnya. Iya, sah-sah saja. Kemudian kita memberikan analisis, kita memberikan interpretasi untuk mengcounter pendapat mereka. Ya, sah-sah saja sebenarnya. Menurut saya seperti itu, Pak Bima. Iya, siap Pak Sultan. Jadi misalnya kualitatif sama-sama kualitatif. Yang membedakan keeksentrikan dari kualitatif dan penelitian tafsir itu saya perlu khasnya sedikit misalnya satu.
ciri karakteristiknya yang berbeda? Apakah memang kualitatif secara general yang sama dengan penelitian yang lain, atau memang dia kualitatif yang berbeda, punya kekhasan tersendiri, atau bahkan lebih kaya begitu? Ya, sebenarnya istilah yang dipakai ini juga berlaku secara umum. Jadi kualitatif dan kuantitatif yang dipakai dalam tafsir Al-Quran sebenarnya sama, sama dengan yang dipakai secara umum, hanya saja objeknya yang berbeda. Objek kajiannya itu adalah tentang tafsir Al-Quran. Tetapi secara pakem bahwa kualitatif dan kuantitatif itu sama. Barangkali seperti itu, Pak Bima. Nah, apakah dengan objek yang berbeda itu kemudian mempunyai kekhasan tersendiri gitu, Pak Bustan? Ya, Saya betul. pengen tahu kekhasannya kira-kira kayak gimana gitu. Kasih saya apa visualisasi atau gambaran sedikit gitu. Mungkin secara secara garis besarnya mungkin ya. Nanti boleh ditambahkan oleh kawan-kawan. Eh, Misalnya kualitatif kita hanya sekedar merangkum dari apa eh, kitab-kitab tafsir yang ada, pendapat-pendapat ulama yang tertulis di tafsir. Terus kemudian kita menganalisisnya, lalu menyimpulkannya misalnya. Hanya sebatas itu. Tetapi ketika kita memilih untuk kuantitatif, mau nggak mau kita melakukan perhitungan gitu. Misalnya kata jihad dalam Al-Quran ada berapa? Kita hitung betul satu persatu gitu. Entah kita menggunakan secara manual ataupun memanfaatkan teknologi digital, ya itu hak kita. Cuman yang jelas kita melakukan perhitungan. Terus kemudian kita mau menghitung misalnya ayat yang berkaitan dengan sholat. Nah, dalam Al-Quran ada berapa misalnya? Itu mau nggak mau kita melakukan apa perhitungan kuantitatif tadi. Jadi memang ada efeknya bahwa ketika kita melakukan kuantitatif, ya, setidaknya itu ada informasi baru ya mengenai numerik atau jumlah-jumlah sesuatu yang barangkali itu memberikan peta baru bagi kita tentang sebuah eh, apa eh, pengetahuan agama gitu. Misalnya eh, kata Ramadan dalam Al-Quran itu ada berapa? Oh, ternyata cuma ada satu gitu. Nah, misalnya di Al-Baqarah 185. Tetapi bulan yang lain ada nggak? Oh, ternyata kita tidak menjumpai bulan yang lain. Ah, dari jumlah-jumlah tersebut itu menggambarkan, oh, kita berapa gitu. Terus misalnya Musa gitu. Dalam Al-Quran ada berapa? Oh, sekian ratus misalnya. Muhammad berapa? 4 misalnya. Kok bisa Musa disebut sampai sekian puluh atau sekian ratus, sementara Muhammad hanya 4. Nah, ternyata kita membuat kajian yang lain. Oh, Nabi Muhammad sebenarnya disinggung dalam Al-Quran lebih banyak dengan jumlah eh, ayat yang menyebut tentang Musa, hanya saja nama yang digunakan itu bukan Muhammad gitu ya. Tetapi dengan apa gelar seperti An-Nabiyyu atau Ar-Rasulu yang menggunakan al, An-Nabiyyu Ar-Rasulu yang itu merujuk khusus kepada Nabi Muhammad, atau dengan menggunakan domir ka misalnya atau ta anta gitu, tapi Oke. semuanya merujuk kepada Nabi Muhammad. Itu juga memberikan Betul. gambaran-gambaran kepada kita. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu memang didesain sangat ajaib, di mana semua hitungan itu ada pengaruhnya gitu. Seperti kita waktu membahas surat Al-Kautsar dulu, di mana ternyata kalau kita lihat ayat 1 terdiri dari 10 huruf yang berbeda yang tidak terulang. Ayat 2 juga demikian, ayat 3 juga demikian. Semua terbangun dengan 10 huruf. Dan 3 ayat itu atau satu surat itu totalnya 10 kata yang terpisah. Dan uniknya lagi setiap
akhir ayat semua diakhiri dengan huruf ro yang notaben itu merupakan huruf ke-10 hijaiyah. Kemudian ada 10 huruf lagi yang sering diulang, dan yang paling sering adalah huruf alif yang totalnya adalah 10. Nah, dari itu kalau tidak kita lakukan perhitungan, itu kalau kita hanya sekedar mengandalkan tafsir penelitian library research atau kualitatif, kita nggak akan menemukan keajaiban Al-Quran itu karena itu tidak ada dalam tafsir-tafsir lama gitu. Nah, kita bisa menemukan keajaiban Al-Quran itu setelah kita melakukan itu tadi, kuantitatif tadi. Barangkali itu sedikit, Pak Bima. Terima Terima kasih banyak, kasih, Pak Pak Bima. Bustan. Saya mau diskusi aja sama Ustadz Bima. Ya, silakan Pak Sepri. Ustadz Bima suka yang unik-unik. Maksudnya ini kan kalau saya melihat jenis penelitian yang ada di sini ini jenis penelitian yang umum lah, ya kan? Yang kita tampilkan di sini kan, ya nggak Ustadz? Betul, betul, Kiai. Metode umum saja gitu. Jadi mungkin kalau bisa saya sedikit mencontohkan bukan tafsir ya, metode penelitian, cara penelitian ya kan. Saya ingin membaca bagaimana Gus Dur setelah meninggal itu kan diwawancarai gitu, bagaimana proses Gus Dur menjadi presiden, kemudian jatuhnya presiden, atau bagaimana Gus Dur kok bisa menjadi presiden gitu, siapa yang mendorong beliau, siapa di balik itu. Jadi maksud saya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh terdekat atau lingkaran ring satunya gitu, diwawancarai bagaimana proses itu. Nah, jadi begitu juga kali ya. Mungkin kalau mau ya jadi yang unik, misalnya ya tafsir sufi ya bisa jadi kan, kita juga melakukan penelitian terhadap tokoh-tokoh sufi yang menafsiri Al-Quran gitu, mufasir maksud saya. Jadi dalam konteks mufasir seperti tadilah yang dilakukan oleh Pak Quraish Shihab. Model Pak Quraish Shihab, jadi model penelitian yang dilakukan ini bersifat eksploratif, analisis perbandingan. Jadi studi kritis tafsir Al-Manar. Memerlukan penelitian karya tafsir ulama terdahulu itu Muhammad Abdu dan Rashid Ridho. Jadi mungkin begitu ya. Kalau mau yang unik, tapi kalau saya sih melihatnya tetap aja beberapa dari hasil tugas kita lah, seperti bahasa Inggris yang kita lakukan itu tetap kualitatif ya, saya ngelihat. Bahwa kuantitatif tadi seperti Pak Bustanul Arifin bilang ya, ya ada di dalam Al-Quran itu sendiri kan, artinya kualitatif kita mencari teks-teks itu kan, bersumber dari teks-teks itu gitu loh. Itu yang saya pikir kalau mau yang unik mungkin nggak ada yang di teks itu lagi. Kalau yang ada di teks berarti kualitatif, saya menganggapnya seperti itu gitu loh. Tapi kalau mau yang unik lagi ya itulah pola tokoh tadi, pola tokoh ya, wawancara di lapangan yang mungkin nyambung juga sama Mbak Robiah tadi kan, udah wawancara lapangan ya, itu mungkin tokoh-tokoh ya mungkin ke kubur gini lah Ustadz Bima. Kalau orang-orang bertoriko itu kan suka ini nih yang unik-unik, suka ziarah gitu ke makam Syekh Abdul Hasan Sazili misalnya, Syekh Al-Ghazali gitu kan. Mungkin dicari sumber-sumber itulah, sumber-sumber terhadap tafsir-tafsir mereka ya, siapa yang orang-orang yang mendukung, atau karya-karya beliau yang dicari juga gitu. Mungkin gitu Pak Bima ya, kalau mau cari ini. Tapi kalau yang penelitian yang umum sepertinya seperti tidak jauh beda lah. Ini yang kita bicarakan metode penelitian yang umum kan, dan lebih banyak kualitatif kalau saya melihat penelitian tafsir ini gitu. Kalau ada kuantitatif ya tetap dari studi-studi pustaka yang kita dia dari buku-buku, dari perpustakaan ya. Itu mungkin tambahan buat Pak Bima, atau Pak Bima bisa nambahkan lagi tuh dari saya tuh. Pura-pura bertanya nih Pak Bima ini. Enggak, Kiai. Betul, saya bertanya. Apa namanya? Terima kasih banyak, Kiai. Terus kalau Aduh, sikap itu saya gimana ini ya? Gimana, Kiai?
Kenapa? Kalau Kenapa Ustaz? katanya kan peneliti itu kan mesti tak berpihak gitu kan, mesti Oh gitu ya. objektif gitu. Ya, ya, Ketika kita meneliti kitab suci itu gimana ya? ya, ya, enggak. Memang berangkat dari ya penelitian betul lah. Kita kalau kualitas itu kita berdasarkan pada teks-teks yang ada, sumber-sumber yang ada. Ini keberpihakannya dalam bentuk apa nih kira-kira, Ustaz? Keberpihakan apa? Yang yang dimaksud ini apakah tidak benturan dengan bahwa kita mau nggak mau ini kan harus berpihak pada Al-Quran gitu Pak Sepri maksudnya. Iya gitu, Oh, gitu Kiai. Iya Pak Bima. Kita kan mau nggak mau sebagai orang iman harus berpihak pada Al-Quran. Betul Pak Bustan Sementara ya. dalam aturan penelitian orang meneliti harusnya tidak punya keberpihakan gitu kan, harus netral gitu. Ah, ah. Sebenarnya s- insya Allah semua orang yang meneliti Al-Quran itu dibebaskan untuk netral sebenarnya. Walaupun pada akhirnya dengan netral itu hasilnya tetap dia akan menjumpai bahwa Al-Quran itu mukjizat. Kalau nggak gitu, bagaimana mungkin Al-Quran menantang orang-orang kafir sejak zaman dulu 1400 tahun yang lalu, menantang seluruh manusia dan jin untuk bisa membuat Al-Quran yang membuat satu surat saja yang sepadan dengan Al-Quran. Kalau kita membatasi keberpihakan itu, saya pikir ya berarti harus ada yang dipaksakan kan. Jadi dari itu sebenarnya Al-Quran itu ingin menunjukkan bahwa dia ini tidak tidak nyuruh orang untuk berpihak untuk bisa membenarkan Al-Quran, tapi asalkan dia berpihak pada kebenaran, maka otomatis dia melakukan penelitian Al-Quran itu dia akan menemukan kebenaran. Mungkin seperti itu Pak Bima. Baik, terima kasih banyak Pak Bustan. Pak Pak Kesi tadi bisa dilanjut. Nggak? udah cukup tadi Ustaz. Ya. Ustaz Rustanul itu. Ya, kawan-kawan yang lain bagaimana? Mungkin ada yang ingin Ya, menambahkan, mau silakan Rahma. mau bertanya. Terima kasih nih pada tiga pemakalah kita pada sore hari ini. Tadi sudah, Masya Allah ya, pencerahannya tentang model penelitian dan jenis-jenis penelitian. Saya tadi tertarik dengan eh, pertanyaan Ibu Robiah. Cuman masalahnya yang ditanyakan di terapan saja. Padahal sebenarnya kita juga menunggu ya supaya pemahaman kita lebih jelas ya terhadap model-model penelitian ini dan beberapa penelitian dasar, terapan dan seterusnya itu eh, apa semakin lengkap lagi kalau diberikan contoh. Ya, tadi sudah dari terapan sudah. Nah, yang ingin saya tekankan lagi di sini, contoh misalnya seperti penelitian filologi, khususnya terkait dengan tafsir, seperti apa. Kemudian juga eh, penelitian verifikatif, evaluatif, dan pendidikan dalam kaitannya dengan ilmu tafsir ini. Kalau yang lain-lain kan kita sudah sering mendengarkan dan juga tadi sudah dibahas ya kuantitatif, kualitatif. Nah, ini mungkin yang perlu dipaparkan contoh-contohnya supaya lebih jelas ya pembahasan kita terkait sore hari ini. Terima kasih. Eh, Rahma. Ya, silakan Pak Sepri. enggak, sebentar ya. Saya karena ini yang umum saya lihat ya, jadi mungkin bisa Pak Bustan nyambungkan juga lagi nanti ya dengan dan Pak Abdullah tentang penelitian model penelitian filologi. Saya menganggap ini model penelitian yang umum. Jadi
Model penelitian filologi arti yang paling luas adalah studi teks dalam literatur dan budaya berdasarkan konteks budaya masing-masing. Tujuannya menggunakan kritik untuk memperbaiki tulisan hingga menyerupai aslinya. Dalam konteks keislaman, filologi dikenal sebagai taktik yang berarti membenarkan dan meluruskan teks agar sesuai dengan harapan orang, baik dalam bahasa maupun makna. Objek penelitian filologi adalah naskah-naskah kuno atau manuskrip yang berisi teks. Teks ini seringkali mengalami kerusakan dan perubahan sehingga perlu dikaji untuk memulihkan bentuk aslinya. Saya mungkin agak keluar sedikit dari tafsir Al-Quran, tapi apa konteks umum seperti yang lagi ramai misalnya bagaimana penelitian terhadap sejarah Habib. Nah, misalnya gitu ya, yang ramai kan bagaimana ahli filologi merekonstruksi itu dari data-data dari apa dari sejarah ini yang asli ini bukan begitu. Jadi itu dapat apa ya terungkap ya selain lagi atau dari DNA itu bisa secara ilmiah, tapi filologi itu dari naskah-naskah atau teks-teks kuno itu uh, dapat apa ya ahli-ahli ini dapat menemukan sejarah atau urutan ini benar nggak ini teks ini asli atau tidak itu kan mereka tahu gitu sehingga dalam konteks ya uh, di luar tafsir itu adalah yang mungkin yang lagi ramai yaitu bagaimana apa Kiai Imad lah yang ramai dengan apa yang membantah bahwa Habib bukan keturunan Nabi begitu. Kiai Iman ini dia bukan ahli filologi, tapi dia didukung oleh filolog, didukung oleh juga orang yang mengerti tentang ilmu DNA gitu kan. Nah, filologi ini begitulah kira-kira dari naskah-naskah kuno itu mereka uh, mengkaji lah ya teks-teks itu. Mungkin Pak Bustanul bisa menambahkan lagi dalam konteks tafsir Al-Quran gitu loh. Ini yang saya sampaikan yang umum ini kan. Gitu Pak Ya, Bustanul mungkin bisa. silakan lanjut aja Pak Sepri. Semangat. Pak Abdullah mungkin mau menambahkan. Atau begini juga ada, saya pernah ke Riau, di Riau Kepulauan itu ada Al-Quran, teks Al-Quran itu di Pulau Penyengat itu masjidnya itu menyimpan manuskrip-manuskrip naskah-naskah, iya naskah Al-Quran uh, yang lama ya, dan itu tidak boleh keluar, itu cepat rusak itu kan, kalau tidak boleh dipinjam atau itu sebagai ya pajangan lah di sana. Mungkin dari penelitian yang seperti itu dari Al-Quran eh, versi lama lah ya, versi Melayu gitu yang ada di sana. Jadi penelitian terhadap naskah-naskah atau manuskrip. Abdullah mungkin bisa nambahkan. Ya, memang di makalah ini yang minusnya belum ada contoh-contoh mendetailnya ya. Mungkin nanti kalau untuk sekarang ini ya seperti yang apa yang disampaikan oleh Pak Bustan dan Pak Sepri itu ada sedikit beberapa contoh mengenai eh, penelitian tafsir pendekatan filologi ya. Silakan mungkin teman-teman lain ada yang bisa menambahkan, memberikan contoh daripada penelitian tafsir, pendekatan filologi ini ataupun verifikatif. Memang juga kalau istilah-istilah ini ya yang verifikatif, evaluatif juga itu dari secara bahasa aja eh, bagi yang mempelajari ilmu tafsir juga ya baru juga cukup hal yang baru bagi saya pribadi begitu. Mungkin dari teman-teman lain ada yang bisa memberikan contohnya. Ini data yang kami dapatkan ya tentang contoh penelitian tafsir filologi seperti penelitian yang berjudul
analisis filologi terhadap kata kalimah dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis filologi, yaitu dengan mempelajari asal-usul kata, etimologi, dan perkembangan makna kata kalimah dalam bahasa Arab. Nah, hasil penelitiannya ternyata bahwa kata kalimah dalam surat Al-Baqarah ayat 124 itu memiliki makna yang lebih luas daripada apa yang biasa dipahami secara harfiah. Karena kata kalimah ini bisa diartikan sebagai perkataan atau ucapan, tetapi juga dapat diartikan sebagai janji atau perjanjian. Nah, dengan demikian, penelitian seperti ini dapat membantu memperluas pemahaman kita tentang kata kalimah tadi. Seperti itu barangkali sedikit tambahan dari saya. Ya, begitu mungkin untuk jawabannya atas pertanyaan dari Ibu Rahmah. Ya, mungkin makalah ini menjadi stimulus juga bagi teman-teman untuk mencari lebih dalam lagi, memperdalam lagi ya. Dan memang kekurangan makalah di sini tidak memberikan contohnya. Mungkin nanti akan kita coba revisi makalah ini supaya ada contoh-contoh mendetailnya. Kita nanti sampai jam berapa, Pak Tulo? 17.45 kira-kira Pak. 17.45. Jadwal. Masih ada Mungkin 30 menit 30 lagi. menit lagi ya. Nanti untuk Pak dosen biasanya 15 menit. Berarti masih ada sekitar 15 menit lagi kan? Ya. Maksud saya karena ini pembahasan yang relatif cukup cukup apa ya? Kompleks gitu ya. Dan terkadang pembahasan seperti ini tidak pernah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kecuali pada saat kita kuliah saja. Mungkin untuk lebih memperjelas, kita membaca makalahnya saja, Pak. Jadi biar biar apa lebih detail. Kalau kita membaca PPT-nya saja mungkin terlalu simpel gitu, terlalu singkat. Kita coba tampilkan makalahnya saja, Pak, biar kita bahas lebih detail lagi. Bisa di-share? Dan, dan Baik. tadi juga sudah saya baca makalahnya karena tidak ada keterangannya di situ yang saya dapatkan, jadi saya bertanya. Dan juga tadi yang disampaikan contohnya ternyata sangat jauh dari eh, apa yang didefinisikan tentang filologi yang ada di makalah. Jadi makanya memang butuh ya disinkronkan antara definisi dan contoh eh, penggunaan dalam ini dalam penelitian Iya. khususnya. Saya mungkin Iya. ini saya baru Terima ketemu kasih ini. masukannya, Bu Saya Rahma. baru ketemu tentang contoh lembar deskripsi manuskrip Al-Quran. Jadi ini dalam penelitian filologi ya konteksnya. Jadi ada contohnya itu deskripsi mushaf kuno. Jadi yang diteliti ini seperti yang ini Bu. Ada asal usul naskah, penyalinan, tahun penyalinan, eh, jumlah halaman, jumlah halaman kosong. Jadi ukuran mushaf, ukuran bidang teks, penomoran halaman, kondisi fisik, rasam, tanda tajwid, tanda baca, qiraat, tanda pembagian teks, jenis teks dalam sebelum Al-Quran, jenis teks sudah Al-Quran, teks tambahan lainnya, kaligrafi. Jadi sejumlah halaman, sampul, dan penjilidan. Jadi mungkin ini contoh dari
penelitian filologi, jadi naskah kuno tersebut. Nah, ini deskripsi mushaf kuno. Mungkin ini yang sedikit menambahkan dari pertanyaan dari Bu Rahma mengenai penelitian filologi atau dari manuskrip atau naskah kuno. Ya, gimana Bu Rahma? Masih ini ya, belum. Iya, terus terang sebenarnya ini sangat kita butuhkan semua ya informasi-informasinya yang verifikatif tadi, evaluatif dan seterusnya karena kan nanti kita akan punya tugas masing-masing untuk membahas ini. Jadi supaya jelas bagi kita nanti kita itu pembahasannya menyangkut tentang filologi atau apa gitu. Jadi memang ini sangat kita butuhkan sekali ya untuk pencerahan di Oh iya, materi. saya masih ingat semester 1 yang lalu ya, Bu Rahma sempat mengomentari makalah rekan kita yang lain dengan pendekatan apa sistem penulisan atau dalam apa istilah lain ya tentunya penelitian nih, metode-metode penelitian. Artinya mungkin Bu Rahma cukup konsen dengan masalah ini cukup lama, barangkali ada unek-unek malah yang ingin disampaikan Bu Rahma. Saya pikir itu untuk memperkaya pengetahuan kita atau wawasan kita. Kami persilakan Bu Rahma. Unek-uneknya tadi Pak pertanyaan karena Oh gitu. iya maksud saya beberapa istilah-istilah ini baru saya dengarkan makanya saya tanyakan karena sebelum-sebelumnya kan kalau berkaitan dengan penelitian kualitatif, kuantitatif ya dan Iya. eh, apa mukaran dan seterusnya kan sudah biasa makanya Ya, enak. ya, betul-betul. Saya aja Ini pas mau menyampaikan makalah ini mau nggak mau buka kamus dulu nih. Ontologi ini apa ya? Epistemologi apa ya? Jadi ya memang iya, namanya belajar. buka kamus dulu. Ya, ya kita kuliah ini kan belajar kan. Iya Kalau nggak betul. kita jadi Pak dosen ini kan. Hmm. Oke, saya mau nambahin sedikit yang baru saya temuin lagi nih Bu Rahma. Ya, Jadi Pak. kajian terhadap mushaf Al-Quran kuno Nusantara. Jadi pendekatan filologi ini persis jadi dari Saifuddin M. Ahum, Kepala Seksi Koleksi Pameran UMK. Jadi beberapa aspek kajian manuskrip Al-Quran itu dibagi tiga. Ada filologi atau tekstologi, ada kodikologi, ada paleografi. Kita sama-sama belajar nih, saya baru ketemu nih. Jadi kalau filologi atau tekstologi itu rasam, dobet, kiroat, adul terjemahan atau tafsir. Kemudian kalau kidokologi, bahan atau kertas naskah, cap kertas, penjilidan, tinta, tempat penyimpanan, sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, skriptorium, menyusun katalog, perdagangan naskah atau gambar atau ilustrasi. Kemudian paleografi. Jadi ini asal usul tulisan, kemudian bentuk-bentuk kaligrafi dan perkembangan kaligrafi. Jadi beberapa aspek kajian manuskrip Al-Quran, jadi filologi, kodikologi, dan paleografi. Ya, mungkin itu sedikit tambahan untuk Bu Rahma sore ini ya. Mungkin sisa waktu yang ada kita tunggu aja pencerahan dari Pak dosen. Ya, boleh nih kita Ya, barangkali Pak dosen ingin memberikan pencerahannya dengan porsi waktu yang lebih lama. Kami persilakan Pak dosen barangkali. Cukup ya? 17.22. Oke. Siap, Pak. Yang pertama RPS yang saya buat itu tidak apa ya, tidak membatasi pemikiran mahasiswa untuk menggunakan metode-metode penelitiannya. Karena metode penelitian ini terus berkembang dia. Ya, metode penelitian ini terus berkembang. Sampai kapan ya? Sampai hari kiamat. Selama dunia ini masih ada yang namanya metode penelitian,
itu terus berkembang ya, dinamis dia, progresif, terus bergerak. Nah, yang dalam RPS ini yang ingin saya sampaikan bahwasanya yang pertama pustaka, lapangan, ya meskipun tadi di makalah itu apa ya, ada beberapa tema atau subtema itu tidak sesuai dengan RPS ya, makanya saya apa namanya suruh revisi itu yang tidak ada dalam RPS judul-judulnya dihapus lagi, nanti diserahkan ke ketua kelas ya. Nah, yang pustaka secara teorinya ya, eh, peneliti tafsir ya, model penelitian tafsir itu seorang peneliti mempelajari Al-Quran itu berdasarkan kauliyah. Gitu lah. Jadi teman-teman ini, teman-teman mahasiswa, model penelitian tafsirnya itu dia modelnya kauliyah, ya ayat-ayat perkataan Tuhan lah. Itu pustaka. Nah, tadi disebut istilah Inggrisnya library research. Jadi secara teks ya, ayat Al-Quran secara teks itu namanya studi pustaka. Kemudian lapangan. Lapangan itu lebih kepada mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang kauniyah. Ya. Jadi silahkan kalau dia berkeinginan dalam meneliti model tafsir kauniyah, berarti kalau kauniyah ya tentang apalah ya, ya bisa dikatakan juga kontekstual atau lebih tentang fenomena alam lah, alam semesta. Ya, kenapa alam ini seperti ini? Ya ayat-ayat tentang alam. Kenapa kaum Samud, kenapa ada kaum Hud, ya. Nah, ini tentang alam. Itu penelitian atau model tafsir apa namanya kontekstual. Kemudian penelitian dasar. Penelitian dasar ini adalah bagaimana cara peneliti itu menjadikan Al-Quran sebagai dasar-dasar hukum. Nah, karena Al-Quran itu kan sumber hukum. Jadi penelitian dasar ini, peneliti itu meneliti Al-Quran itu sebagai dasar hukum dalam Al-Quran. Misalnya contoh apa ya? Dasar hukum dalam Al-Quran. Al-Baqarah 173 tentang tidak boleh makan babi. Apalagi? Makan apa lagi itu? Makan mayat, ya. Makan darah, ya kan? Hurrima alaikumul maitata wad dama wal hamal khinzir itu kan. Itu kan menjadi dasar hukum. Dasar hukum. Nah, jadi meneliti tentang itu. Kenapa dia tidak dibolehkan makan babi? Kenapa tidak dibolehkan makan daging? Nah, itu meneliti itu. Kenapa? Pasti ada mungkin kausalitasnya, sebab akibat. Ini seorang peneliti. Jadi harus dimulai dengan pertanyaan kenapa. Sementara dulu orang-orang terdahulu misalnya kita mengkaji sejarahnya. Kenapa mereka orang-orang terdahulu boleh? Misalnya. Ya kan? Misalnya perbedaan ajaran kitab Taurat dengan kitab Injil. Ini kitab yang sebelum Al-Quran ya, yang akhirnya Al-Quran ini apa ya menjadi penyempurnaan antara Taurat Injil. Di kitab Taurat misalnya, karena dalam Taurat Injil itu pasti ada dalam Al-Quran. Umat-umat terdahulu yang mendapat kitab Taurat, ini kan kitab tentang hukum. Hukum itu kan bentuknya rigid ya. Makanya Nabi yang ditugaskan untuk mengajarkan hukum, untuk mengajarkan yang namanya kepada orang-orang Yahudi ya, Nabi Musa itu dia sangat rigid, sangat kaku, sangat kasar kan. Makanya hukumnya nggak main-main. Ya kalau misalnya baju terkena najis, nggak bisa dicuci, langsung dikoyak saja. Lah, kenapa dalam Al-Quran itu boleh dicuci? Nah, itu kan pertanyaan seorang peneliti nanti itu. Kenapa? Kalau zaman dulu dikoyak, kenapa seperti itu? Nabi Musa mengajarkannya. Gitu. Jadi kalau yang misalnya tadi dasar itu hukum tekstu apa namanya? Tadi dasar Al-Baqarah 173 itu pertanyaan seperti itu. Misalnya makanan. Nah, dalam hal makanan orang-orang Yahudi itu lebih ketat karena nabinya juga kan masalah hukum. Dulu orang-orang Yahudi nggak boleh makan apa? Nggak boleh makan daging ya, sapi, lemak gitu kan. Nah, sampai nanti datang nabi setelahnya, Nabi Isa, itu sifatnya lebih lembut. Yang pertama keras, umatnya yang selanjutnya lembut. Jadi apa-apa yang tidak dibolehkan Nabi Musa, dibolehkan oleh Nabi Isa. Nah, itu kan semacam kontradiksi ya. Jadi seolah kan dalam Al-Quran kan, aku datang kepadamu membenarkan Taurat. Coba ayat apa itu? Aku datang kepadamu membenarkan Taurat dan menghalalkan kepadamu yang telah diharamkan. Nah, ada ayat itu Al-Quran itu. Siapa yang hafal Quran? Saya nggak hafal Quran. Surat Ali Imran Nah, itu. jadi, nah, Surat Ali Imran, ucapan Isa. Al Imran berapa? Eh,
dibaca qad ji'tukum Ah, bibayyinatin min Ali Imran rabbikum. lah ya, jangan cari sendirilah. Pokoknya Nabi Isa ini datang membenarkan Taurat, ya, kemudian menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan. Jadi lebih apa sikap umat itu lebih permisif. Apa permisif itu lebih lebih apa ya? Permisif itu segala sesuatunya boleh. Sampai akhirnya nanti babi pun boleh gitu Ayat kan? 50, Ustaz. Ya 50. Ya coba Ya. cek nanti ya, saya nggak lihat ya. Sampai nanti akhirnya babi kan boleh gitu kan? Jadi itu kan perbedaan itu antara kitab Taurat dengan kitabnya Injil yang lebih kepada kasih, yang lebih permisif sifatnya itu kan uh, ada perubahan yang sangat apa ya, yang sangat besar sekali ya. Yang awalnya itu ketat menjadi lembut. Ah, jadi Al-Baqarah 173 dibolehkan tidak dibolehkan makan babi, tidak dibolehkan makan darah. Itu kenapa? Ini pertanyaan. Jadi dia neliti masalah itu saja. Ini kira-kira penelitian tentang penelitian dasar ya dalam Al-Quran. Terapan, kalau terapan ini itu yang sudah teks dalam Al-Quran yang telah dasar sudah sampai makna Al-Quran ini kepada manusianya. Jadi namanya hukumnya hukum hukum apa namanya? Hukum formal atau hukum organik. Hukum formal tuh udah bukan lagi berdasarkan kitab suci, tapi sudah banyak pikiran. Sudah ada di situ unsur-unsur ijtihad. Sudah ada di situ kesepakatan masalah hukum. Jadi tidak lagi hanya Quran itu saja, tapi sudah banyak pemikiran orang. Ya ada nanti Hanafi, ada nanti Maliki. Ya sudah ya sumber-sumber apa ya sudah kepada manusianya gitu. Jadi hukum formal. Kayak surah Al-An'am misalnya, yang 164 ya. Apa itu salah 164 itu tentang apa? Apa coba? Al-An'am 164. Ya, ini kompilasi hukum Islam, ya. Ini ya. 164 itu kan tentang seorang manusia tidak dibebankan dosanya kepada dosa orang lain, ya kan? Jadi setiap manusia yang berdosa, dosanya itu tidak dibebankan kepada orang lain. Secara Wala taziru terapannya, waziratu wizra ukhra. nah, itu dia. Secara terapannya, nah itu nanti muncul dia kalau dalam secara institusinya atau hukum formalnya sudah terbentuk dalam institusi negara, ya. Ada nanti namanya hukum pidana, ada nanti hukum apa? Pidana, ada hukum perdata. Itu kan beda tuh pidana dan hukum perdata. Itu kan berdasarkan ayat ini gitu. Atau dalam bahasanya kompilasi hukum Islam, KHI, sudah terapan, sudah istihad orang di situ. KHI itu kan hasil istihad. Hasil istihad dari 4 fikih itu kan, mulai dari Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hanafi itu sudah terapan. Tapi mereka-mereka ini sumber dasarnya adalah Al-Quran. Sampai nanti kepada nikah, ya. Kita kebayang nggak Indonesia ini kan dia secara hukumnya, hukum positifnya ini kan menganut hukum Eropa kontinental. Ya, kebayang ya kalau misalnya tidak ada penafsir-penafsir Al-Quran, ya, itu pasti yang namanya menikah di Indonesia itu sama kayak di Eropa. Misalnya Pak Bustanul Arifin tuh boleh nikah sama Pak Sepriandi. Itu di Eropa boleh. Kan itu ya. Syarul Hidayat boleh nikah sama Ahmad Siddiqui. Boleh. Itu di Eropa boleh. Tapi dengan adanya KHI, kompilasi hukum Islam, tidak boleh lagi pasangan sejenis. Laki-laki harus sama perempuan. Itu kan sampai hukum nikah diatur ya. Ya melalui ini ya terapan ini, penelitian terapan ya nikah, apalagi talak, ya kan. Kemudian apalagi rujuk, masalah waris ini diatur semuanya menjadi kompilasi hukum Islam. Silakan kalau meneliti seperti ini. Itu terapan. Kemudian kualitatif, kuantitatif ya. Yang ingin saya sampaikan begini, kualitatif kuantitatif ini sudah sering lah ya, apalagi yang pernah dia lu menulis skripsi. Kalau kualitatif kan lebih kepada kualitas ya, kualitas kontennya itu. Jadi kalau misalnya penelitian bab 1, bab 2, bab 3, warna seorang peneliti itu mulai di bab 3 dan bab 4. Bab 1 itu proposal ya, yang ingin diujikan, kemudian setelah lolos dia proposal itu menjadi gerbang utama untuk mengantarkan penelitiannya. Jadi kalau kita mau baca penelitian di bab 1-nya. Bab 2 itu landasan teori. Bab 3 itu si penelitinya, ya kitanya. Kalau saya Jakaria, si Jakarianya itu. Kitanya itu, yang penafsirnya, corak kitanya itu. Di bab 3 dan bab 4. Itu kualitatif itu harus banyak dia yang namanya
kaji literasi, harus mendalam dia. Itu kualitatif itu, harus banyak referensinya. Nah, kalau kuantitatif, nah ini kira-kira mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang ada pengaruh-pengaruhnya. Nah, biasanya model seperti ini dihindari anak PTIQ, takut ya. Kenapa? Karena belum pernah belajar kuantitatif, apalagi angka-angka. Misalnya ayat tentang apa ya? Tentang mengingat Allah itu menenangkan hati. Apa betul? Nah, kita sebagai peneliti nih kan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Apa betul? Pasti harus ada sampel, ya kan? Harus ada yang namanya populasi. Misalnya seorang terdakwa sudah dipidana mati, tiba-tiba dikasihkan kalimat Allah, apakah hatinya tetap tenang atau berguncang? Gitu. Itu harus diteliti itu. Nah, apakah orang kena pinjaman online, ya, sehingga dia ingin bunuh diri, apakah disuruh dia baca Al-Quran menjadi obat sama dia? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Apakah dampak membaca Al-Quran itu membuat seorang penghutang yang depresi tingkat tinggi itu dia tenang hatinya? Itu harus teliti. Berapa besar pengaruhnya? Apakah pengaruh Al-Quran ini terhadap kesehatan mental itu besar? Berapa persen? Atau malah tidak? Jawabannya, mau itu nanti dia besar persenannya atau kecil persenannya, itu sudah menjadi jawaban penelitian. Coba diteliti ya, misalnya seperti ini ya. Al-Quran sebagai obat, ya berapa persen? Caranya harus ada pembuktian. Misalnya neliti orang-orang terlibat pinjol yang depresi besar dia kan. Supaya dia nggak stres, coba baca Quran. Habis itu tanya sama dia, bagaimana hatimu? Apakah kamu melupakan hutangmu? Katanya. Kalau misalnya lupa hutang, berarti betul Al-Quran itu besar persenannya kan. Tapi kalau katanya tetap stres dia, berarti nggak. Jawabannya nggak relevan Al-Quran kan gitu kan. Mau nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Apa maksudnya obat apa ini sekarang? Kan gitu kan. Apakah? Jadi itu diteliti seperti itu. Kalau kuantitatif ya, ini sangat jarang tapi ditemukan ini ya, yang pengaruh ya, pengaruh seperti ini. Harapan saya kalau bisa coba yang seperti ini ya, pengaruhnya itu. Jadi mengukur indeks pengaruhnya itu besar atau kecilnya itu ya, yang kuantitatif. Cobalah, siapa yang mau berminat ya silakan berminat ya. Tapi nanti dia akan buat apa ya? Buat apa namanya? Uh, Favorable, unfavorable lah, pernyataan-pernyataan itu ya, yang skala skala Likert ya, skala Likert ya, dulu saya pernah skala Likert ya. Eh, Sangat memuaskan, memuaskannya kayak aplikasi Shopee itu kan, bintang satu, bintang dua, bintang tiga, bintang empat, itu namanya favorable kan, semakin dia bintangnya 5 semakin tinggi misalnya gitu. Tapi pertanyaannya jangan menggiring gitu. Nah ini nanti dibagikan kepada partisipan-partisipan ya, sampel tadi itu. Ada juga rumus mengambil sampelnya 20%, 15%. Tapi jarang sekali ya tesis-tesis menggunakan ini, rata-rata ya pokoknya kualitatif. Kemudian apa lagi? Verifikatif evaluatif pendidikan. Ini eh, model penelitian tafsir, semuanya ini lebih kepada bahasa, ya, kata, ya dalam Al-Quran. Verifikatif atau bahasa lainnya apa ya, dalam strukturalisme. Setiap kata-kata dalam Al-Quran itu mengandung yang namanya struktur. Jadi satu kata tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Nanti muncul nanti pada dan turunannya, pendekatannya sintaksis ya. Sintakmetik, ada yang namanya nanti secara vertikal, horizontal. Kata-kata itu tidak bisa berdiri sendiri, harus harus berkaitan misalnya. Contohnya apa misalnya? Yang kata-kata atur 20. Atur 20 itu bicara tentang apa? Penghuni surga dinikahkan dengan bidadari-bidadari. Ya kan? Zawwajnahum bihurin in. Kita lihat misalnya Orientalis. Orientalis ada buku yang menarik ya. Punya apa? The Syro Aramaic, The Syro Aramaic Reading the Quran. Ya, coba ya. Syro Aramaic Reading of the Quran. Itu penulisnya buat nama samaran ya, orang Lebanon. Kenapa buat samaran? Alasan keamanan ya. Karena di Lebanon kalau misalnya eh, mengartikan Al-Quran, kata-kata dalam Al-Quran agak salah bisa dibunuh ya. Itu kan tentang antur ya. Tur yang 20, penghuni surga dinikahkan dengan bidadari. Intinya hurun in. Hurun ini itu artinya bidadari surga gitu.
Nah, tapi kalau kata-kata hurun in dalam Siro Aramaik ini, nah Siro Aramaik ini apa namanya? Aram, bahasa Aram ya. Nah, Dohori Quran ini itu bukan bidadari surga. Kalau konteksnya hurun in itu bidadari surga, berarti ada sisi maskulin di situ. Surga itu identik dengan laki-laki, memuaskan hasrat seks laki-laki. Terus yang perempuan bagaimana? Nah, makanya Siro Ermaik ini ya tentang hurun ini itu artinya bukan bidadari tapi anggur putih. Itu jauh artinya. Hurun ini itu artinya anggur putih. Jadi bukan bidadari surga. Ini banyak kajiannya di apa itu. Coba dibaca buku itu ya. Kayak misalnya rauhun di situ jadi zaujun. Jadi zaujun itu bukan lagi zawajnahum tahu rauhanahum. Rauhun itu istirahat. Jadi penghuni-penghuni surga itu istirahat dengan diberikan anggur putih. Nah, memang kalau secara humanistik ya penafsiran human itu kan humaniora kita pelajari kemarin tuh memang lebih lebih adil ya, lebih egaliter ya. Jadi surga itu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Tapi kalau seandainya hurun ini itu diartikan sebagai bidadari, bermata jeli, berapa lagi? Bermontok, apa namanya? Montok kan? Hurun in. Apa? Eh itu Wa deh apa itu? kawaiba atroba. Ya kan? Kawaib itu yang montok-montok tadi itu. Ya, itu ya. Nah, itu kan seolah-olah surga itu identik diperuntukkan hanya untuk laki-laki saja, ya kayak seksual saja kan. Tapi kalau misalnya melihat tadi Siro Aramaik itu, reading Quran tadi itu cocok ya memang egaliter dia antara laki-laki sama perempuan. Nah, ini masalah bahasa. Apalagi misalnya penambahan 2000 alif apa betul? Nah, ini diteliti nih. Jadi lebih kepada aspek bahasanya, aspek bahasa Al-Quran. Bagaimana Al-Quran yang dulu misalnya belum ada berbaris, ya, kemudian bisa berbaris. Bukannya dulu ayat Al-Quran itu dulu gundul, kenapa harus ada penambahan? Berarti kalau ada penambahan, apa bedanya Al-Quran dengan Bible? Nah, itu sampai dikaji seperti itu. Berarti Al-Quran terjadi revisi juga. Jadi nggak ada bedanya Al-Quran sama Bible. Kenapa dibilang ini mukjizat yang tidak berubah sepanjang masa? Toh dulu dia memang ya Arab biasa gitu aja. Apalagi induk dari bahasa Arab itu kan Araim ya, bahasa Araim ya. Ya Arab ini kan belakangan datang. Yang pertama-tama itu kan kaum Ad, kaum Samud itu bukan berbahasa Arab kan, bahasa Araim kan. Aram itu kan. Yang Ramazatil Imad itu kan kota kota Iram ya untuk penduduk apa? Ya Ramazatil Imad alam taro kaifa buka eh, apa gimana ayatnya? Kaum Bagaimana Samud. kau melihat Tuhanmu terhadap penduduk Iram kan gitu kan? Perbuatan Tuhanmu terhadap penduduk Iram itu yang apa ya, yang ada kota yang akhirnya itu ditenggelamkan sama Tuhan karena mereka ini ingkar Aceh, penduduknya kan, Aceh. sampai tenggelam kepada dalam tanah itu. Nah, itu bahasa paling tertua itu jauh sebelum bahasa Arab gitu kan. Nah, bukan ini kan awal sampai menjadi bahasa Arab, kemudian ada titiknya. Itu dibahas seperti itu ya. Makanya namanya verifikatif. Jadi apa namanya memverifikasi makna-makna Al-Qur'an sesuai dengan bahasanya. Nanti mengandung jadi kontroversi juga nanti kalau kita membahas seperti ini ya. Nah, itu tadi kayak misalnya hurun in itu artinya adalah anggur putih secara bahasa Aramaiknya kan. Kemudian deskriptif. Nah, deskriptif ya subjeknya dengan objek itu lebih rinci ya dalam meneliti. Ya udah itu saja. Ini yang saya ingin sampaikan seperti itu saja dalam penelitian ini. Jadi ini pembahasan kita di RPS pertemuan untuk kali ini. Nah, contoh-contohnya mana, Pak? Nah, contoh-contohnya tidak di jurnal. Yang saya sebut-sebutkan tadi itu banyak jurnal. Kita cek ya di jurnal. Jurnal, tapi skopnya itu jurnal Quran Studies ya. Quran itu banyak apa ya? Yang namanya jurnal banyak. Ada jurnal kesehatan, jurnal pendidikan. Nah, ini khusus jurnal Quran Studies. Itu banyak contoh-contohnya nanti. Nggak kera- Nah, misalnya ini, share. Oh, kamu jurnal. Kalau mau cari jurnal di Sinta ini paling utama ini. Ini Sinta ini webnya Kementerian Pendidikan. Ya, Kementerian Pendidikan. Nah, ini author buat jurnal. Nah, misalnya Quran Studies, Quran Studies. Muncul nggak jurnal-jurnal? Oh, nggak muncul. Quranik, Quran. Coba. Atau Islamic Studies kita buat.
Islamic Studies. Itu kan banyak tuh. KIJIS, International Journal of Islamic Studies. Ini banyak nih. Kita ambil satu misalnya. Ini saja misalnya. Ini kan banyak jurnal-jurnalnya ini ya. Ini University Ultimate Cause. Tinggal download aja ini. Ini contoh-contoh penelitian-penelitiannya. Ya, kok dihitungnya banyak jutaan ini ya. PTQ ada nggak Pak? Ada PTQ, tapi grade-nya masih masih sangat rendah. Cara bacanya gini ya. Ini melihat grade jurnal itu bagus apa tidak. Misalnya klik satu. Ini KIJIS, Kudus International Journal of Islamic Studies. Sinta satu itu levelnya sudah Q4. Q4-nya internasional. Ya, kuartal 4 secara internasional. Sinta satu paling tertinggi ya. Ini kita lihat misalnya. Jadi kalau kita mau mensubmit tulisan nanti tesis-tesis ke sini, kalau Sinta satu itu lebih tinggi poinnya. Ya lebih keren lah orangnya kalau bisa diterima di Sinta satu. Ya, Sinta satu. Jadi Sinta itu ada 1 sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling rendah tuh 6. Ini Sinta berapa nih? Sinta 2. PTQ ada PTQ. Kita cek PTQ. Berapa rankingnya? Misalnya PTQ. Jurnal PTQ yang terkenal untuk Quran apa? Mumtaz. Mumtaz. Muncul, Mumtaz. Nggak mau. Mumtaz. Nah, nggak muncul. Jurnal Mumtaz. Enggak. Nggak muncul. Mumtaz. Ini. Mumtaz, Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman. Rendah ya, Sinta 5. Ya, Sinta 5. Sinta 5. Kalau untuk melihat levelnya, negara-negara mana saja yang menghasilkan jurnal, itu SJR ya. SJR. Ini seluruh dunia. Harapan saya nanti ada PTQ tesisnya dimasukkan ke sini ya, seluruh dunia. Tapi pakai subjek area, misalnya subjeknya kategori seluruh dunia ini, misalnya tentang religious studies. Kita ngelihat negara mana yang paling paling tinggi, misalnya banyak penelitinya, religious studies. Nah, muncul nggak? Udah muncul. Ini. Coba siapa paling tinggi itu? Amerika, Amerika. Ayo keren nih Indonesia ini. Ada nomor 4 ini. Seluruh dunia levelnya. Ini jurnal apa nih? Jurnal International Journal of Islamic Studies. Punya siapa ini? Ini bisa dicek nih. Nomor 4 seluruh dunia. Peringkatnya nomor 4 ya. Jadi artinya Islam sekarang kalau mau belajar Islam di dunia itu berarti jangan lagi datang ke Arab Saudi. Tapi ke Indonesia. Ya ini menunjukkan itu ini kan. Untuk belajar agama ya. Religious Studies ya. Ada yang kesehatan. Tinggal klik saja nih ada subjeknya nih kan. Ada agrikultur, arts, humanities, semuanya tinggal klik saja. Khusus untuk masalah religious studies, tetap Amerika nomor 1 ya. Indonesia nomor nomor 4. Kita lihat ini punya siapa ini, misalnya punya Stein Kudus ini yang punya nih Stein Kudus, keren nih Stein Kudus nih, Stein Kudus yang punya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus nomor 4 peringkat di dunia secara produksi jurnal ya. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau tesis teman-teman nanti itu bisa masuk ke STEN Kudus, berarti levelnya sudah level internasional itu. Ya, Q-nya Q1 lagi. Nah, Sinta 1 itu levelnya Q4. Nah, ini si STEN Kudus tuh udah levelnya Q1. Q1 level level 4. Berarti sudah internasional levelnya. Jadi caranya begitu ya. Kita ada jurnal yang kita banggakan dari PTIQ, tapi grade-nya masih Sinta 5 ya, proses lah. Yang namanya apa kan berproses. Mudah-mudahan sampai Sinta 1 ya. Semakin tinggi Sintanya, semakin sulit untuk mensubmit.
Saya bilang sering submit ya. Syarat untuk mengambil ijazah itu harus submit jurnal. Meskipun kalian nanti sudah dinyatakan setelah sidang monokosa sudah dapat gelar, sudah dinyatakan lolos ya, sudah dinyatakan lulus, dapat gelar magister, ijazah nggak bisa diambil, ditahan. Kenapa ditahan? Karena belum submit jurnal. Nah, salah satu jurnalnya ke situ tadi. Jangan jurnal abal-abal. Jadi kalau jurnal abal-abal nggak terdetek tadi di Sinta. Jurnal yang diakui Indonesia itu Sinta atau Garuda. Garuda itu artinya gerbang rujukan apa tuh? Garuda, gerbang rujukan digital Indonesia, Garuda. Nah, jadi kalau terdetek di situ itu nggak abal-abal. Tapi kalau nggak terdetek itu jurnal abal-abal. Jadi kalau sudah submit nanti tesisnya ke situ, kan ada 2 kali submit ya. Apa namanya? Nanti tesis ya. Pertama tuh repository. Itu dari bab 1 sampai bab 5 ya, dari apa namanya? Dari pendahuluan tadi bab 1 sampai kesimpulan ya, seluruhnya lah. Yang 150 halaman itu. Yang kedua, dari 150 halaman ini itu disederhanakan lagi 6.000 sampai 8.000 kata, lebih kurang 15 halaman, 13 sampai 15 halaman. Jurnal begitu dia. Apanya? Apa namanya? Template jurnal itu 6.000 sampai 8.000 kata. Dan itu harus disubmit di jurnal-jurnal tadi itu. Ingat Berapa skupnya itu, halaman, Pak? skupnya harus Quranic Studies ya, harus Islamic Studies. Kalau di misalnya dibuatkan di kesehatan, salah kamar dia, pasti ditendang nanti kalau salah kamar ya. Nah, jadi cari Qurannya Quran Islamic Studies. Ini belajar tafsir, taruh nanti di submit di jurnal kesehatan, sudah pasti ditolak ya. Nah, kira-kira begitu ya. Skupnya harus Quranic Studies atau Islamic Studies atau Religious Studies, sesuai dengan skup lah. Saya rasa ini ya. Ada yang ingin dipertanyakan Tadi saya untuk Terima jurnal kasih RPS? banyak terakhir. Pak dosen. Ya? Terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Saking Oke, semangatnya sampai lewat waktu nggak apa-apa. Sebentar, ya, Pak. Tadi 5.000 sampai 6.000 kata itu berapa halaman? 5.000 sampai 5.000 kata atau karakter itu sekitar 13 sampai 15 halaman, Pak. Oke, Pak. Ya. Oke. Sebentar, Pak Bustanul ya, lewat sedikit. Eh, Mungkin pertanyaan filologi itu mungkin belakangan ya dijawab. Pak, saya sedikit tadi kok ada revisi, mungkin buat juga teman-teman yang lain tahu. Tadi Bapak bilang revisi untuk ini kelompok 2 ini. Revisi dari makalah ini. Apa yang menyebabkan dia direvisi? Nggak sesuai RPS kan? Ada coba dibaca makalahnya. Ada subtema-subtema yang tidak ada dalam RPS. Ngapain dibuat? Jadi buat subtema itu sesuai dengan RPS saja. Dia ada filologi, ada apa lagi tadi? Ada ini, itu dihapus saja. Dihapus sesuai dengan temanya. Sesuai dengan RPS. Yang filologi kan tokoh apa lagi tadi? Studi tokoh, filologi, hapus saja itu. Karena kita nggak Baik, kita belajar cari. itu di. Baik, kita itu sebenarnya dari sumber buku yang lain tadi Adi Jarnis. Tapi itu ternyata tidak perlu ya, Pak ya. Nggak Dibuang perlu, nggak saja perlu. itu ya. Baik. Ya. Baik, Pak, makasih. Oke, cukup ya. Kalau cukup, Ya, terima silakan kasih closing Pak. statement pemakalah. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai sampai pada puncaknya. Oke, sebelum ditutup, difoto dulu mungkin pada Pak, jangan sampai lupa ini. Ya, nanti ketua kelas dokumentasi silakan ya. Ya, silakan closing statement. Sudah. Ya, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berkafatul Ya. majlis. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya itu, Pak. Oke, izin live ya. Baik, terima kasih Pak dosen.